Di era globalisasi dan revolusi digital saat ini, pendidikan mengalami transformasi besar. Namun, di balik kecanggihan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa semakin banyak anak muda yang mengalami krisis moral, perundungan, intoleransi, hingga kecurangan akademik. Semua ini menyadarkan kita bahwa pendidikan tidak bisa hanya berfokus pada aspek kognitif atau akademis. Dibutuhkan pendidikan karakter, sebuah pendekatan yang menanamkan nilai, etika, dan akhlak mulia dalam diri peserta didik. Pendidikan karakter adalah proses pembentukan kepribadian melalui penanaman nilai-nilai kebajikan yang secara sadar dan terencana diintegrasikan dalam seluruh aktivitas pendidikan baik di dalam maupun luar kelas. Tujuan utama pendidikan karakter adalah mencetak manusia yang memiliki integritas, mampu membedakan benar dan salah, berperilaku sesuai nilai-nilai moral universal, bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia secara utuh. Ada sejumlah nilai utama yang menjadi landasan dalam pendidikan karakter di Indonesia. Yang pertama, religius, menguatkan spiritualitas dan hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, nasionalisme, cinta tanah air dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, integritas, jujur, dapat dipercaya, dan konsisten dalam ucapan dan tindakan. Keempat, mandiri, bertanggung jawab, tidak mudah menyerah. Yang kelima, gotong royong, kerjasama, peduli, dan solidaritas sosial. Tanpa karakter yang kuat, pendidikan bisa kehilangan arah. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan karakter sangat mendesak. Yang pertama, krisis moral di kalangan generasi muda, meningkatnya kekerasan, narkoba, hoaks, dan intoleransi. Yang kedua, tekanan dari media sosial dan informasi yang cepat. Anak-anak bisa salah arah jika tidak dibekali dengan filter nilai. Yang ketiga, tantangan globalisasi. Persaingan dunia kerja tidak hanya menuntut kecerdasan, tetapi juga kepribadian yang kuat. Pendidikan karakter adalah benteng dari berbagai tantangan ini. Ia menyiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berakhlak. Pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri. Ia memerlukan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Guru harus menjadi teladan hidup. Keteladanan lebih efektif daripada nasihat. Sekolah menciptakan budaya positif, seperti menyapa setiap pagi, menjaga kebersihan bersama, dan sistem penghargaan terhadap perilaku baik. Orang tua sebagai pendidik pertama perlu memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah melalui contoh nyata di rumah. Tantangan guru dalam melaksanakan pendidikan karakter cukup kompleks dan multidimensi. Ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi. Yang pertama, kurangnya keteladanan di lingkungan sekitar. Guru bisa menanamkan nilai-nilai, tetapi jika lingkungan sekitar, baik sekolah, keluarga, atau masyarakat tidak mendukung, atau malah menunjukkan perilaku yang bertolak belakang, maka pendidikan karakter akan sulit berakar. Yang kedua, fokus berlebihan pada nilai akademik. Sistem pendidikan yang menekankan pada capaian kognitif dan nilai ujian membuat pendidikan karakter seringkali dianggap nomor 2. Akibatnya, guru kekurangan waktu atau ruang untuk menanamkan nilai moral secara intensif. Yang ketiga, beban administratif guru. Guru seringkali dibebani pekerjaan administratif, pelaporan, dan kegiatan tambahan yang membuat fokus pada penguatan karakter menjadi terbatas. Mereka kehilangan kesempatan untuk mendampingi siswa secara lebih personal. Yang keempat, perbedaan latar belakang siswa. Siswa datang dari keluarga dan lingkungan sosial yang berbeda. Ada yang sejak kecil sudah terbiasa dengan nilai-nilai positif, namun ada juga yang tumbuh dalam situasi yang keras atau kurang peduli moral, sehingga pendekatan karakter menjadi tidak seragam. Yang kelima, kurangnya pelatihan guru. Tidak semua guru mendapatkan pelatihan khusus tentang strategi mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Banyak guru kebingungan bagaimana menyampaikan nilai-nilai moral secara efektif dan kontekstual. Yang keenam, tantangan era digital. Kemajuan teknologi menghadirkan tantangan baru. Anak-anak terpapar nilai-nilai dari media sosial dan internet yang kadang bertentangan dengan nilai moral yang ingin ditanamkan guru. Informasi yang bebas tanpa filter dapat melemahkan pesan karakter yang disampaikan di sekolah. Yang ketujuh, keterbatasan dukungan dari orang tua. Pendidikan karakter akan lebih berhasil jika ada kesinambungan antara sekolah dan rumah. Namun,
tidak semua orang tua memahami atau mendukung program karakter yang diterapkan guru, bahkan kadang bersikap permisif terhadap perilaku buruk anak. Yang kedelapan, penilaian karakter yang sulit. Berbeda dengan pelajaran akademik, karakter tidak mudah diukur dengan angka. Hal ini membuat evaluasi dan tindak lanjutnya menjadi lebih subjektif dan sulit dirancang dengan tepat. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan karakter secara efektif. Yang pertama, kurangnya visi dan komitmen jangka panjang. Tidak semua sekolah memiliki visi pendidikan karakter yang kuat dan berkelanjutan. Kadang hanya menjadi program formalitas atau sekadar memenuhi tuntutan kebijakan pemerintah. Yang kedua, budaya sekolah yang belum mendukung. Sekolah yang belum membangun budaya positif seperti saling menghargai, disiplin, dan kerjasama akan kesulitan menjadi tempat yang subur bagi pertumbuhan karakter siswa. Yang ketiga, ketidaksesuaian antar kebijakan dan praktik. Meskipun secara tertulis sekolah memiliki program karakter, dalam praktiknya belum konsisten dijalankan. Misalnya, ada aturan tentang kejujuran, tetapi kasus menyontek atau pelanggaran lain sering tidak ditindak tegas. Yang keempat, minimnya pelatihan untuk tenaga pendidik. Sekolah seringkali tidak memfasilitasi pelatihan khusus tentang pendidikan karakter bagi guru dan staf. Akibatnya, mereka kurang siap menerapkan pendekatan yang tepat dan sistematis. Yang kelima, keterbatasan waktu dalam kurikulum. Dengan padatnya jadwal pelajaran dan tuntutan kurikulum akademik, sekolah kerap kesulitan menyediakan waktu khusus untuk pembinaan karakter secara eksplisit. Yang keenam, pengaruh eksternal yang sulit dikendalikan. Sekolah tidak bisa sepenuhnya mengontrol pengaruh luar, seperti lingkungan rumah, media digital, dan pergaulan siswa di luar jam sekolah, yang bisa bertentangan dengan nilai karakter yang ditanamkan. Ada pula tantangan utama yang dihadapi orang tua dalam mendukung pendidikan karakter anak. Yang pertama, kurangnya waktu untuk anak. Banyak orang tua, terutama yang bekerja penuh waktu, tidak memiliki cukup waktu untuk berinteraksi secara bermakna dengan anak. Padahal, pendidikan karakter butuh kedekatan dan keteladanan yang konsisten. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang pendidikan karakter. Sebagian orang tua tidak memahami pentingnya pendidikan karakter atau tidak tahu cara menanamkan nilai-nilai moral di rumah. Mereka cenderung fokus pada nilai akademik semata. Yang ketiga, ketidakkonsistenan antara perkataan dan perilaku. Orang tua mungkin menasihati anak untuk jujur atau sopan, tapi perilaku mereka justru menunjukkan hal sebaliknya. Misalnya, berkata kasar, tidak disiplin, atau bersikap tidak adil. Anak lebih mudah meniru daripada mendengar nasihat. Yang keempat, terlalu memanjakan atau terlalu keras. Sikap orang tua yang terlalu memanjakan dapat membuat anak tidak belajar bertanggung jawab. Sementara, sikap yang terlalu keras dapat melahirkan ketakutan tanpa pemahaman nilai. Keduanya tidak mendukung tumbuhnya karakter yang sehat. Maka sebagai guru, orang tua, dan masyarakat, kita semua adalah agen pendidikan karakter. Mari membentuk generasi yang bukan hanya tahu cara berpikir, tetapi juga tahu cara hidup. Bukan hanya tahu banyak, tetapi tahu mana yang benar. Bukan hanya pintar, tetapi juga bijak. Dan teman-teman, kalian harus tahu bahwa pendidikan itu bukan hanya untuk mencari kerja, tetapi untuk membentuk kehidupan yang benar.